Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Baik, kita lanjutkan. Kajian kita masih membahas kitab Umdatul Ahkam dan kita masuk pada bab ke-12, bicara soal shaf dalam salat. Baik, kita akan baca beberapa hadis dalam bab ini. Hadis pertama, An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sawwu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis salati. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau menuturkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, luruskanlah saf-saf kalian, karena kelurusan saf itu termasuk kesempurnaan salat. Baik, bicara tentang saf dalam salat, maka banyak pembahasan yang dijelaskan oleh para ulama. Di antaranya, pertama, bagaimana seseorang itu mentertibkan shaf dalam salat. Para ulama menjelaskan, yang pertama, idza kana al-ma'mumu rajulan aw sabiyan fa innahu yakifu an yaminil imami bijanibihi tamaman fala yataqaddamu anhu wa la yata'akhir. Apabila makmum seorang laki-laki ataupun anak kecil laki-laki, maka dia tegak sebelah kanan imam, persis di sampingnya. Tidak boleh maju sedikit ataupun mundur sedikit. Jadi kalau seandainya ada dua orang yang sedang salat, yang satu imam dan yang satu makmum, kalau seandainya yang makmumnya itu laki-laki dewasa atau anak kecil laki-laki, maka letak shaf berada di sebelah kanan, persis di sebelah kanan, tidak boleh maju, tidak boleh mundur. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, fa in kanu thalathatan aw akthar taqaddama al-imamu wa saffa al-ma'mumani aw al-ma'mumuna khalfahu. Kalau seandainya makmum terbagi menjadi 3 atau lebih, maka imam wajib ke depan, kemudian makmum berderet di belakang, baik 2 orang ataupun lebih, jika semuanya laki-laki. Kemudian kalau seandainya semua jamaahnya perempuan, jadi yang sholat itu 3 atau 4 orang tapi semua perempuan,
Maka disebutkan di sini idza ammatil mar'atul mar'ata waqafa bi janibiha fa in kunna niswah waqafat wasatahunna yakni la yataqaddam anhum bal yuhadihim. Kalau seandainya ada dua orang yang solat, satu imam satu makmum, dan dua-duanya perempuan, maka imam dan makmum sejajar. Imam dan makmum sejajar. Bahkan kalaupun seandainya makmumnya lebih daripada satu, dua atau lebih, mungkin 5 orang solat, dan semuanya perempuan, maka imam berdiri di tengah-tengah dan tidak boleh maju, tidak boleh mundur, sejajar. Jadi bedanya saf laki-laki dengan perempuan dan imam laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki maju ke depan, seperti kita sering solat di sini, imam maju ke depan. Tapi kalau semua jamaahnya perempuan, maka perempuan yang jadi imam tidak perlu maju, sejajar dengan makmum, tapi diletakkan di tengah-tengah. Itulah bedanya di situ. Kemudian yang berikutnya, idza kana ma'al imam rajulun wa imra'atun fa innar rajula yaqifu bihidha'il imami wa taqiful mar'atu khalfahuma. Kalau seandainya makmumnya ada dua, satu laki-laki dan satu perempuan, maka si laki-laki sejajar dengan imam sebelah kanan, kemudian perempuan berada di belakang. Jadi kalau seandainya makmumnya laki-laki dan perempuan, yang laki-laki sejajar dengan imam, yang perempuan di belakang. Kemudian selanjutnya, idza waqafa al-ma'mum an yasaril imam adarahu al-imamu min khalfihi hatta yuqifahu an yamini. Kalau seandainya makmum ini tidak tahu tentang posisi di mana dia harus berdiri. Kalau orang sudah ngaji tentu, kalau ada orang yang sholat sendirian, kemudian kita ingin menjadi makmum orang itu, kita sudah tahu posisinya sebelah mana, kanan. Kita ambil sebelah kanan dia. Tetapi kalau seandainya dia tidak tahu hukumnya, dia ngambil sebelah kiri, maka kewajiban imam untuk menarik orang ini kemudian diputar, ditaruh sebelah kanan. Gak tahu ibu berani gak tuh? Ibu sholat sendiri atau ada orang awam sholat, bukannya sebelah kanan, ngambil sebelah kiri, ibu taruh di sini. Mungkin sekali aja sholat di situ. Karena biasanya kalau orang yang kurang ilmu disangka aneh sholatnya. Padahal begitu caranya, karena Nabi SAW pernah memutar seorang sahabat yang sholatnya sebelah kiri, diputar sama Nabi, ditaruh di sebelah kanan. Jadi ada hadisnya bahwa Nabi SAW pernah memutar seorang sahabat. Kemudian yang seterusnya adalah in waqafal ma'mumu an yaminil imam thumma jaa akhar fa waqafa an yasarihi faraqumal imamu ila waraihi. Kalau seandainya makmum berada di sebelah kanan imam, tiba-tiba datang makmum baru, kemudian berdiri di sebelah kirinya, bagaimana? Akharahumal imamu ila waraihi. Maka imam menyuruh, mendorong makmum supaya solat di belakangnya. Saya imam nih, Allahu Akbar, berdua di sini.
datang makmum baru, bukannya ditarik gitu ya ke belakang gitu ya, malah dia berdiri sebelah sini, maka kewajiban imam mendorong ke belakang. Kalau seandainya tempatnya sempit ke belakang, maka imam yang maju, biar nanti makmum yang kiri kanan ini merapatkan safnya di belakang. Tapi kalau seandainya tempatnya pas-pasan, maju tidak bisa karena kena tembok, tapi belakang masih kosong, masih luas gitu ya, maka cukup didorong saja begitu ke belakang. Kemudian dia mendirikan saf di belakang. Ini sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala. Kemudian yang selanjutnya, idza shallal ma'mumu an yasaril imam wa lam yudirghul imam an yaminihi, fa hal salatul ma'mum sahihatun am batilatun? Apabila seorang makmum salat di sebelah kiri imam, tapi imam membiarkan, bukannya kemudian menarik kemudian meletakkan di sebelah kanan, malah dibiarkan sama imamnya sampai selesai sholat. Pertanyaannya, kira-kira makmum yang sholat di sebelah kiri imam dan imam membiarkannya, sah tidak sholatnya? Mazhab Hambali mengatakan tidak sah sholatnya. Mazhab Hambali mengatakan butlanu salatihi, batal salatnya, illa idza kana an yaminil imam rajulun akhar, kecuali sah kalau seandainya sebelah kanannya ada makmum lain. Jadi kalau seandainya ada seseorang salat berjamaah berdua, dia dan sebelah kanan makmumnya, tiba-tiba datang makmum baru malah sebelah kiri, tapi imam membiarkannya, dalam mazhab Hambali sah. Tapi kalau seandainya tidak ada orang sebelah kanannya, kemudian dia mengambil sebelah kirinya dan imam membiarkannya, dalam mazhab Hambali tidak sah salatnya. Tetapi mazhab Malik dan Syafi'i serta Abu Hanifah, artinya mazhab jumhur mayoritas ulama, mengatakan bahwa anna salatahu sahihatun ala kulli halin illa annahu khalafa sunnah. Tapi mayoritas para ulama mengatakan tetap sah salatnya, tetapi dia tidak mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini pendapat yang kuat, tetap sah salatnya, tapi dia menyelisihi sunnah. Artinya kurang sempurna salatnya. Kalau sudah menyelisih sunnah berarti mengurangi kesempurnaan salatnya. Kemudian berikutnya, idza kabbara ithnani khalfal imam thumma kharaja ahaduhuma li udhrin faqaddama ats-tsani hatta yakif bi khida'il imam an yaminihi. Kalau seandainya ini ceritanya makmum semuanya laki-laki, 3 orang sholat, 1 jadi imam, di belakang jadi makmum. Tiba-tiba 1 batal, maka otomatis kan tinggal 1 di belakang imam. Maka sebaiknya yang 1 di belakang imam itu tidak boleh terus di belakang imam, tapi maju kemudian berdiri sebelah kanan imam. Jadi sekali lagi, kalau seandainya makmumnya 2 orang laki-laki kan di belakang imam tuh, tiba-tiba batal, satunya ngambil wudhu dulu, kan lama tuh, maka dia tidak boleh sendirian di belakang imam, dia maju kemudian berdiri di samping sebelah kanan imam. Kecuali kalau setelah orang itu selesai wudhu datang lagi, ditarik lagi ke belakang. Tapi kalau seandainya lama dia tidak kembali, maka dia harus berjalan kemudian meletakkan badannya di sebelah kanan imam sejajar dengan imam.
idza dakhala rajulun al-masjid fawajada rajulani yusalliyani ma'an fi jama'atin wa kana fi wad'i sujudi fa innahu yasjudu an yaminil imami aw yasjudu an yasaril imami thumma indama yakiful imamu fa innal ma'mumani yarji'ani liyastafu khalfahu. Apabila seseorang masuk ke dalam masjid, kemudian dia mendapatkan ada dua orang yang sedang solat berjamaah, tetapi kondisinya sedang sujud, kan tidak mungkin narik. Orang sedang sujud kan tidak mungkin ditarik ke belakang, ya kan? Karena posisi sujud mustahil ditarik. Maka dia boleh sujud di sebelah kanan makmum sejajar dengan imam atau sebelah kirinya. Tetapi kalau seandainya kemudian imam ini sudah berdiri, maka masing-masing makmum harus mundur ke belakang. Jadi masing-masing makmum harus mundur ke belakang, baik dua-duanya di sebelah kanan atau satu sebelah kanan satu sebelah kiri. Kalau imam dalam posisi berdiri, maka dia harus mundur. Ini juga bagian daripada hukum yang bicara tentang saf. Kemudian selanjutnya, allamana anna sunnata anna al-mar'ata takifu khalfa ar-rijal wa kadzalika sufufun nisa khalfa sufufir rijal. Famal hukmu law khalafat, yani salat bi khida'ir rijal au amamihim. Kita tahu bahwa sunnahnya semua wanita yang salat bersama laki-laki kan posisinya harus di belakang. Kayak kita di sinilah, laki-laki di depan kan ibu di belakang tuh. Tapi kan kita mendapati Bu, di sebagian masjid atau di musola itu justru tabirnya bukan seperti ini, tapi tabirnya ke sini. Karena ada yang tabirnya ke sini, sehingga yang perempuan di sini, yang laki-laki di sini, akhirnya sejajar. Ibu pernah melihat musola itu kan? Harusnya yang sunnah itu kan seperti ini, perempuan harus di belakang. Tapi ada sebagian masjid atau musola justru tabirnya malah memanjang ke sini, sehingga akhirnya solatnya perempuan di sini, laki-laki di sini. Ketika diperhatikan, rupanya laki-laki dan perempuan itu sejajar. Pertanyaannya di sini, apakah solat yang menggunakan saf seperti itu sah dan ataukah tidak? Maka Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala menjawab persoalan ini. Kata beliau, "Lau khalafat ajza'at salatuha indal jumhur." Menurut mayoritas para ulama, sekalipun menyelisih sunnah yang harusnya perempuan di belakang, tetapi malah kemudian sejajar dengan laki-laki, dianggap sah salatnya, tapi menyelisih sunnah. Artinya mengurangi kesempurnaan salat. Tetapi menurut mazhab Hanafi, bahwa tufsidu salatul rajuli dunal mar'ati. Kalau mazhab Hanafiyah, dia mengatakan yang perempuan sah salatnya, tapi yang laki-laki tidak sah. Jadi kalau seandainya dibuat sejajar, yang perempuan sah salatnya, tapi yang laki-laki tidak sah, kata mazhab Hanafi. Tetapi pendapat yang kuat wallahu alam adalah pendapat mayoritas para ulama yang mengatakan sah salatnya, akan tetapi mengurangi kesempurnaan salat, karena dia menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini beberapa gambaran bicara soal saf yang terjadi di masyarakat. Kemudian pembahasan yang kedua, sebagaimana hadis yang kita baca di sini, sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis salati. Luruskanlah saf-saf kalian, karena kelurusan saf itu termasuk kesempurnaan salat. Kemudian hadis yang sama An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la tasawwuna sufufakum aw la yukhallifanna Allahu baina wujuhikum. Wa li Muslimin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusawwi sufufana hatta ka'annama yusawwi bihal kidah hatta ra'a an qad aqalna anhu thumma kharaja yawman faqama hatta kada an yukabbir fara'a rajulan badiyan sadruhu faqala ibadallah la tasawwunna sufufakum aw la yukhallifanna Allahu baina wujuhikum. Dari Nu'man ibn Bashir radhiyallahu an, beliau berkata bahwa dirinya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kalian meluruskan saf-saf kalian atau Allah akan menimbulkan perselisihan di antara kalian. Dalam riwayat Muslim dikatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam meluruskan saf para sahabat seolah-olah beliau meluruskan anak-anak panah yang sangat rapi hingga beliau yakin bahwa kami telah memahami perintahnya. Pada satu hari Nabi keluar dan berdiri hampir bertakbir dalam salat. Namun beliau melihat seseorang yang menonjolkan dadanya ke depan seolah-olah tidak lurus. Maka Rasul mengatakan, wahai hamba Allah, hendaklah kalian meluruskan saf-saf kalian atau Allah akan menimbulkan perselisihan di antara kalian. Baik, pembahasan kedua bicara tentang hukum dari saf itu sendiri, mengambil saf itu. Pendapat yang kuat wallahu alam berdasarkan hadis Nu'man ibn Bashir yang kita baca, Nabi SAW memerintahkan luruskan saf-saf kalian. Rasul menggunakan bahasa dalam bentuk amar perintah, luruskan. Dan dalam kaidah usul fikih bahwa asal perintah itu dibawa kepada hukum wajib. Berarti meluruskan saf itu hukumnya wajib. Kalau tidak berdosa, walaupun sah solatnya. Makanya Bu, hati-hati. Kalau ibu di barisan pertama khususnya di depan, kemudian nanti ada yang mengikuti jemaah di belakangnya, maka yang menentukan lurusnya saf kedua, ketiga, keempat itu ditentukan dari saf pertama. Karena saf kedua ngikutin saja, ngikutin saf depannya kan, nanti saf ketiga ngikutin saf kedua dan begitu seterusnya. Maka saya nasihatkan ibu-ibu yang sholat paling depan, pemain ini di belakang tabir ini paling depan, maka perhatikan kelurusan saf. Sebab kalau seandainya yang depan seperti ular jalan, ya, gelombang-gelombang ini, nanti belakang ikut tuh. Ya. Karena meluruskan saf itu hukumnya wajib. Kalau sengaja kemudian kita geser ke belakang atau lebih maju ke depan, maka yang menggeser dirinya ke belakang atau maju ke depan itu, maka dia berdosa. Kenapa? Karena meluruskan saf itu hukumnya wajib. Kalau ditinggalkan, berdosa walaupun sah solatnya. Jadi pendapat yang kuat ada yang mengatakan sunnah, tapi pendapat yang kuat adalah wajib karena perintah. Berdasarkan hadis Anas ibn Malik yang kita baca juga. Lalu bagaimana caranya saf itu disebut lurus? Saf itu disebut lurus karena di sini Rasul mengatakan la tasawwunna sufufakum. Kita dengar Bu, kalau imam, saya jadi imam atau siapa yang jadi imam, biasanya imam ngomong apa Bu? Sawu sufufakum, kan begitu ya bahasanya. Sawu sufufakum. Tolong rapatkan dan luruskan saf kalian. Karena merapatkan dan meluruskan saf itu termasuk kesempurnaan salat. Jadi kalau ibu ingin menasihati orang awam, Bu, makanya ada orang baru sholat di sini, tahu-tahu tidak mau mendekati ibu safnya, malah menjauh. Boleh jadi mungkin cukup satu orang itu sebenarnya, tapi dia jauh Bu. Nah, bilang sama ini, tadi imam ngomong apa? Nah, gitu saja. Gak usah, sini tidak boleh kayak gitu, nggak usah. Tadi imam ngomong apa Bu? Kan itu ke sebelahnya. Kata imam tadi rapatkan dan
luruskan. Kalau enggak merapatkan dan meluruskan berarti ibu tak ikut imam. Jadi cara menasihatinya seperti itu. Coba dengarkan tadi ngomong apa. Besok kesini lagi kita rekam kalau salah dengar gitu. Karena semua imam mengatakan seperti itu. Tapi anehnya kadang-kadang ada imam itu kalau jadi imam nyuruh ngeluruskan dan merapatkan, ketika dia jadi makmum tak merapatkan pula dia. Aneh tuh imam kayak gitu tuh. Ada yang imam kayak gitu tuh. Ya. Lah pertanyaannya adalah kalimat sawu sufufakum itu apa artinya? Yang pertama, ulama mengatakan maksudnya al-muhadzatu. Al-muhadza itu artinya la yataqaddam ahadun ala ahadin. Wa hadzal muhadza takunu bil manakib, yani bil aqtaf. Wa kadzalika takunu bil a'qab, bil a'qub. Wa amma al muhadzatu bi atrafi asabi'i arjul fa hadza khata'un li'anna aqdam an-nas takhtalifu tulan wa kisaran. Pertama, bahwa makna sawu sufufakum, luruskan itu maksudnya pertama adalah al-muhadza. Muhadza itu artinya ketika meluruskan shaf, seseorang tidak boleh maju ke depan atau mundur sedikit, tidak boleh maju sedikit atau mundur sedikit, tapi harus lurus. Dan kelurusan shaf itu dengan dua cara. Pertama dengan menyentuhkan bahu sebelah kanan dan kiri. Jadi ini bahu saya, kemudian di sini ada makmum, sentuhkan bahu dengan bahu, pasti lurus. Yang kedua itu dari arah atas, dari arah bawah sentuhkan mata kaki dengan mata kaki. Tapi kalau rapatnya maksudnya ujung jari kaki, ini salah. Kenapa? Karena namanya kaki orang itu ada panjang, ada pendek. Pamannya di sampingnya ada anak-anak, otomatis kan kakinya pendek anak-anak itu. Sementara kaki ibu panjang pula. Lah nanti kalau umpamanya ngambil ujung jarinya, otomatis anak-anak dia akan maju ke depan jarinya sedikit kan, ibu mundur, karena bagaimanapun tidak akan lurus kalau patokannya ujung kaki. Tapi kalau ingin lurus patokannya mata kaki. Kalau patokannya mata kaki, walaupun satunya kakinya pendek, satunya kakinya panjang, pasti lurus badannya. Bisa dipahami ya? Maksudnya meluruskan shaf itu dengan menembakkan bahu. Jadi kalau kita ingin lurus, lihat bahu orang, arahkan bahu kita dengan bahu dia, itu dari arah atas, dari arah bawah arahkan mata kaki dia dengan mata kaki yang lainnya, baru itu akan lurus itu. Tapi kalau ujung jari-jari kaki, ya tadi ada yang pendek, ada yang panjang namanya kan, pasti akan zigzag tuh nantinya. Ini mana yang pertama al-muhadza. Kemudian yang kedua at-tarasi, bihaitsu la yakun hunaka furujatin wa falalun baina sufuf. Kemudian makna sawu sufufakum yang kedua artinya at-tarasi. At-tarasi artinya jangan sampai ada kerenggangan satu dengan yang lainnya. Karena ini yang banyak di masyarakat, kadang-kadang kalau mungkin orang awam biasanya dia tidak mau mendekat dengan kita itu, apalagi nempel, gatal mungkin ya, sehingga kemudian terjadi kerenggangan. Terkadang satu orang bisa loh berdiri di situ. Lah ini kekeliruan, merapatkan dan meluruskan shaf itu bukan begitu, karena ini akan membahayakan. Nabi SAW mengatakan bahwa orang yang tidak merapatkan shafnya masih memberikan kerenggangan di antara dua makmum, dikhawatirkan setan akan masuk dari situ, kemudian dia akan terus maju ke depan dan mengganggu imam. Sementara baiknya solat makmum itu ditentukan baiknya solatnya imam. Kalau semua kemudian beberapa shaf ke belakang renggang, itu setan akan masuk di celah-celah shaf itu dan dia akan mengganggu imam. Dibuatnya imam lupa satu rakaat, dibuatnya imam lupa bacaan Qur'annya, jadi menjadikan imam makmum tidak khusyuk tuh ke bawahan. Jadi
godanya suruh cepat, suruh ngebut, dan begitu seterusnya. Jadi setan akan berusaha mengganggu kekhusyuan imam untuk mengganggu kekhusyuan seluruh makmum. Ini yang kedua. Yang ketiga, makna sawu sufufakum adalah taqarub as-sufufi. Taqarub as-sufufi, saling mendekati saf satu dengan saf yang lainnya. Kemudian yang keempat, itmamus sufuf, menyempurnakan saf-saf, bihaitsu la yabda ahadun fi saffi hatta yatimma alladhi qablahu, di mana sempurnakan saf pertama dulu, jangan membuat saf kembali di belakang kalau saf pertama belum penuh. Pemainnya di ibu-ibu di belakang nih, kalau sudah full sampai mana nih? Sampai tembok situ dengan tabir bayi di situ. Kalau masih ada ruang, jangan membuat saf baru di belakang. Penuhkan dulu saf depan itu. Kalau sudah tidak ada ruang lagi di saf depan, baru mengambil saf kedua. Itu makna perintah imam, sawu sufufakum. Berarti di sini maksudnya adalah jangan sampai saf pertama belum sempurna menjadikan saf kedua sudah dibariskan. Ini makna sawu sufufakum. Kemudian makna yang kelima, an tuqaddim sufufar rijal wa tuakhir sufufan nisa. Dan makna sawu sufufakum juga artinya agar saf laki-laki di depan dan saf perempuan di belakang. Saf laki-laki di depan dan saf perempuan di belakang. Kalau kita ringkas semuanya, jadi kalau imam ini memerintahkan sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah, yang kita pahami dari perintah imam, satu, luruskan bahu dengan bahu, mata kaki dengan mata kaki, supaya badan kita lurus. Kemudian pemahaman yang kedua dari perintah imam adalah tidak boleh ada ruang sedikit pun antara celah-celah kaki makmum satu dengan makmum yang lain. Maknanya dirapatkan, jangan ada celah. Kemudian yang ketiga, harus saling dekat saf satu dengan saf yang lainnya, jangan saling menjauh. Inilah kadang-kadang madaratnya orang bawa sajadah sendiri-sendiri itu. Akhirnya apa? Dibuatnya kapling, nggak boleh kaki orang injak sajadah dia. Ini kapling saya. Jadi kalau kaki orang nginjak sajadah kita, ngambek dia. Itulah padahal nggak boleh, karena berdiri dalam sholat itu bukan sajadah ketentuannya, tapi mata kaki orang yang sholat itulah ketentuannya, bukan sajadah dengan sajadah yang nempel. Kalau itu perintahnya nggak begitu ya. Kalau itu perintahnya ya rapatkan sajadah kalian kan gitu. Tapi kan nggak begitu bahasanya. Kemudian juga yang kita pahami dari perintah imam, jangan membuat saf kedua kalau saf pertama belum sempurna lurus habis. Dan yang kita pahami bahwa kalau dia seorang perempuan, jangan sejajar atau di depan, dia harus ke belakang. Dan kalau dia laki-laki, makin depan makin baik. Itulah yang kita pahami dari perkataan imam, sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga alal a'immati an yusawwu sufufakumul musallin. Faedah berikutnya dari hadis ini, kewajiban bagi imam salat, maka dia harus meluruskan saf-saf makmum yang salat di belakangnya. Pertanyaannya, bagaimana kalau seandainya imam sudah memerintahkan luruskan saf kalian, karena
lurusnya saf itu termasuk kesempurnaan salat. Tahu-tahu makmumnya nggak dengar. Dia suka-suka buat saf itu, mungkin karena awam atau apa kan, nggak. Pokoknya asal aja. Karena saya juga sering sholat di sini, kalau kajian di sini malam itu, kadang-kadang belum penuh sampai pojok, udah buat lagi. Dan kalau orang awam itu sembarangan dia sholat tuh. Kadang-kadang 1 meter dia udah takbir. Kadang-kadang agak mundur ke belakang, yang satu maju ke depan. Pertanyaannya, kalau seandainya orang ini melakukan seperti itu, batal nggak sholatnya? Maka fatwa daripada Syekh Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan lihat kondisinya, bisa batal, bisa tidak. Makanya Syekh Utsaimin mengatakan qad yuqalu innaha tabtul li'annahum tarakul wajib walakin ihtimal adamil butlan mal ithmi aqwa. Kata Syekh Utsaimin ada 2 jawaban. Jawaban yang pertama, bisa batal karena dia telah meninggalkan sesuatu yang wajib. Merapatkan saf itu wajib hukumnya. Kalau sampai tidak rapat berarti tidak melaksanakan kewajiban, dan itu bisa membatalkan sholat. Atau tetap sah sholatnya tetapi dia berdosa sehingga rugi salatnya. Harusnya dengan salat itu dia dapat pahala, malah dengan salat itu memang kewajiban gugur tapi dapat dosa. Itu masalahnya. Memang dengan sholatnya bisa menggugurkan kewajiban, tapi kan maunya kita kan sholatnya gugur kewajiban dan sholatnya dapat pahala, maunya kan gitu kita sholat tuh. Ini enggak, akibat safnya itu centang perenang tadi, ya gugur kewajiban sholatnya. Artinya tidak perlu diulangi lagi, tapi kan nggak dapat apa-apa, malah dapat dosa karena meninggalkan kewajiban tadi. Karena meninggalkan yang wajib itu dia bisa berdosa. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, di antara beberapa kesalahan seputar saf ini, pertama, minal akhta'i syai'ah, di antara kesalahan yang banyak menyebar khususnya di masjid-masjid, an yatakassala ba'dun nas an itmamis sufuf litulil masafatil lati yasqutuhu ma yaskut sayaqta'uha ila safi fatarahu yunsi'u saffan jadidan khalfa hadha as-saff alladhi la yaqtamil ba'd wa hadha mukhalifun li hadyi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kesalahan yang pertama adalah, dan umum di masjid-masjid, banyak orang itu malas memperhatikan kesempurnaan saf. Malas. Padahal kesempurnaan saf itu juga menjadikan kesempurnaan salat. Tapi betapa banyak orang malas masuk, Allahu Akbar, enggak peduli luruskah enggak. Harusnya kan pertama kalau kita paham, Bu, kalau ada orang-orang ngaji kan, dia tidak langsung takbiratul ihram, tapi betul-betul ngambil saf dulu. Kira-kira menurut kita sudah lurus enggak bahu kita dengan dia, mata kaki dengan dia. Kalau sudah kira-kira kita menengok ke mana saf itu berjalan, baru kemudian kita takbiratul ihram. Bukan datang-datang karena imam sudah takbir mau ruku akhirnya enggak peduli dengan saf. Ingat, kalaupun kita tidak mendapatkan rukunya imam tidak ada masalah, kok nanti bisa ditambah, tidak berdosa juga. Bukankah Rasul yang mengatakan kalau engkau datang ke masjid jangan terburu-buru, santailah datang. Apa yang kau dapat di dalam imam, alhamdulillah, yang luput sempurnakan. Kata Rasul, yang luput sempurnakan. Tidak usah kemudian gara-gara dia mau ruku akhirnya lari, nggak peduli. Ketika kemudian makmum sedang ruku karena takut ketinggalan 1 rakaat, main ruku saja kadang-kadang lurus dan tidaknya tidak diperhatikan. Jadi sekali lagi masuk ke masjid, lihat safnya lurus atau tidak. Kemudian kita ngikuti dengan saf yang sudah lurus. Kemudian kesalahan yang kedua, minal akhta'i wuqufu ba'di al-a'immati qabla takbiratul ihram lid-du'a'i wa ta'min man khalfahu wa idhan idh la yathbut dalilun minas sunnati ala hadhi. Kesalahan sebagian imam salat sebelum takbiratul ihram bukan sibuk mengurus makmum, malah sibuk membaca doa, membaca ayat-ayat,
mengaminkan doa dan begitu seterusnya. Ini kesalahan imam. Dan saya pernah sholat di beberapa masjid itu, imam kalau sudah masuk tidak pernah menyibukkan makmum, malah sibuk berdoa tuh, entah doa apa yang dibaca sebelum takbiratul ihram. Jadi kewajiban disuruh meluruskan saf makmum tidak dilaksanakan, perkara yang tidak dilakukan Nabi dilakukan pula sama dia. Harusnya kan kewajiban imam itu meluruskan saf, bahkan Rasul itu sampai berjalan. Kalau nampak ada yang maju ke depan atau mundur, Rasul sampai ujung ke ujung jalan itu. Pokoknya patokan Rasul itu di saf pertama tuh. Kalau sudah saf pertama lurus, maka saf kedua, ketiga dia akan mengikuti dia. Ini juga diantara kesalahannya. Sekarang masalahnya, bagaimana kalau masjid ini ramai? Apalagi masjidnya terlampau banyak tiang. Kayak gini kan banyak tiang nih masjidnya kan, pokoknya penuh. Kalau mengikuti menghindari tiang, tentu akan menghabiskan tempat. Pokoknya ini dapat satu saf. Harusnya kalau kita mau sejajar dengan tiang ini kan dapat 2 saf ke sini nih. Tapi karena takut tiang, akhirnya ngambil saf di situ, loncat ke sana lagi. Akhirnya yang harusnya orang banyak bisa masuk, jadi sedikit yang masuk ke masjid. Karena apa? Berusaha dari tiang kan. Ya. Bagaimana caranya kalau seandainya seseorang itu saf, tiba-tiba kemudian antara saf itu terhalang tiang kayak begini nih. Buat saf atau tiang, saf lagi ke situ. Apakah terputus atau tidak? Ya. Begini Bu ya, kalau seandainya jamaahnya tidak banyak, ya menghindari tiang lebih bagus. Kalau memang jamaahnya tidak banyak. Tapi kalau jamaahnya banyak, mau tidak mau pasti akan bertabrakan dengan tiang tuh. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan, sesuatu yang tidak bergerak, maka dalam kondisi darurat tidak dianggap memutus. Karena mungkin banyak kayak sholat Jumat, kebanyakan ramai tuh. Maka kalau dalam posisi darurat, walaupun terhalang tiang, maka tidak dianggap memutuskan saf. Sama dengan posisi ibu bawa anak. Anak itu ada 2 Bu. Ada anak yang pasif, ada anak yang aktif. Ya. Kalau anaknya pasif ditaruh di sebelah kita, nggak kemana-mana. Ya memang dia nggak sholat, duduk aja, tapi nggak kemana-mana di situ. Maka tidak memutuskan saf. Kenapa? Karena dia tidak bergerak. Tapi kalau anaknya aktif, masuk, kemudian pergi lagi, masuk lagi, keluar lagi, lari sana lagi, masuk lagi. Ini memutuskan saf yang seperti ini. Memutuskan saf ke sini. Ya. Jadi ibu kalau bawa anak dan dia pasif, bawa aja ke masjid nggak apa-apa. Dia tidak memutuskan saf. Tapi kalau anaknya sudah aktif, ganggu orang, masalah tuh. Saya itu pernah lagi ruku Bu, anak sebelah ini iseng Bu, mainin kuku saya itu. Gimana mau ketawa gimana gitu kan? Allah, aku lagi ruku sebelah anak kecil, kuku saya dimainin dia Mas. Itu udah aktif itu kan. Nanti digoyangkan, takut dia diam lagi. Nanti kuku sebelah pula tuh dimainin. Nah kalau yang mengganggu sholat seperti ini, kata Syekhul Islam, sebaiknya dididik, jangan dibawa dulu. Karena memang perlu kita membawa anak-anak ke masjid, karena dengan cara dibawa ke masjid, dengan sendirinya dia bisa mendapatkan ilmu, minimalnya gerakan sholat, dia akan mengikutikan. Tapi kalau memadaratkan yang lainnya, sebaiknya, kata Ibnu Taimiyah, dididik di rumah dulu, diberitahu dulu, kalau sudah sadar baru boleh. Tapi kalau anaknya nurut, bawa saja. Apalagi anaknya pasif, dah ganggu orang, duduk saja, maka itu bagus tuh pendidikan anak-anak. Kemudian juga di antara kesalahannya dalam saf ini, minal akhta'i isra'u ba'dil masbukin idza wajadul imam raki'an li idraki rak'ah. Kesalahan makmum yang masbuk, apabila mendapatkan imam sedang ruku, maka dia bersegera untuk mendapatkan rukunya imam.
tanpa memperhatikan saf mereka. Sekali lagi, saf itu yang pertama, ruku itu kedua. Kalaupun tidak mendapatkan rukunya imam, tidak apa-apa. Yang penting kewajiban merapatkan saf sudah dilakukan supaya kita tidak berdosa dalam salat kita, gitu maksudnya. Ini juga diantara kesalahan. Ataupun diantara kesalahan masbuk, idza ra'al imam sajidan aw jalisan la yadkhulu shalah ma'ahu hatta yakifal imam. Kesalahan yang lain adalah ketika ibu menjadi makmum masbuk, sementara posisi imam sedang sujud atau duduk tasyahud, ibu tidak mau ikut dengan mereka, nunggu imam berdiri. Kan banyak yang seperti itu kan. Ini imam lagi sujud atau lagi duduk, ibu malah nyantai-nyantai nunggu dulu dia berdiri baru takbiratul ihram. Ini kesalahan. Kesalahannya di mana? Kesalahannya karena kita tidak mengikuti imam. Rasul mengatakan, ju'ilal imamu liyu'tamma bihi, dijadikan imam itu untuk diikuti. Idza kabbara fakabbiru wa idza raka'a farka'u wa idza sajada fasjudu. Kalau imam takbir ikut takbir, kalau imam ruku ikut ruku, kalau imam sujud ikut sujud. Walaupun tidak mendapatkan satu rakaat. Pamannya imam lagi sujud. Kan ada orang yang merasa rugi, kalau saya ikut imam sujud tetap juga nggak dapat satu rakaat. Akhirnya nunggu imam berdiri, kan begitu. Berarti orang yang sholat seperti ini dia tidak sedang mengejar pahala, tapi sedang mengejar rakaat. Padahal kalau seandainya dia tidak mendapat pahala, tidak dapat rakaat karena memang dia mendapati imam dalam posisi sujud. Tapi ingat, setiap gerakan dan bacaan sholat itu walaupun tidak terhitung satu rakaat, tetap diganjar pahala. Malah pahalanya lebih banyak. Ya, jadi jangan sampai kemudian melakukan seperti itu. Masyaallah muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian di antara pembahasan ketiga, lafaz-lafaz yang Nabi sallallahu alaihi wasallam serukan kepada makmum, di antaranya sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min iqamatis shalah. Rapatkan saf-saf kalian, karena merapatkan saf itu termasuk kesempurnaan salat. Kemudian kadang-kadang Rasul mengatakan aqimu sufufakum, tegakkan saf-saf kalian. Rasul terkadang 3 kali mengucapkan kalimat ini. Kemudian la takhtalifu fatakhtalifa qulubakum, jangan berselisih terhadap saf kalian, nanti hati-hati kalian akan berselisih. Para ulama mengatakan di antara bahaya tidak merapatkan saf itu adalah Allah menanamkan satu jamaah dengan jamaah yang lain itu dalam hatinya kebencian. Dan ini ancaman dari Nabi. Luruskan saf kalian atau Allah akan buat hati kalian berselisih. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika mengatakan Allah jadikan hati kalian berselisih, maksudnya Allah tanamkan kepada kalian permusuhan dan kedengkian. Bukan main-main ya. Orang yang tidak merapatkan saf itu, hati kita ditanamkan kebencian, hati kita ditanamkan permusuhan. Maka dengan merapatkan saf berarti sebaliknya, hati kita akan dipenuhi dengan persaudaraan dan percintaan antar sesama kaum muslimin. Maka kalau kita ingin melihat apakah umat yang hadir mengaji di sini itu kompak atau tidak, atau di antara mereka ada yang hasad, ada yang dengki, lihat saja ketika sholat dia safnya. Kalau safnya centang perenang, safnya tidak lurus belok kayak ular tangga, maka berarti memang tidak kompak umat di sini. Artinya karena hati mereka diperselisihkan oleh Allah. Nampak saja kompak, sebenarnya tidak kompak tuh. Banyak yang hasad di situ. Ya, itu bayangkan bagaimana pengaruh merapatkan saf itu sampai Allah akan hukum seperti itu. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian la tasihu salatul ma'mum amam al-imam illa idza kanat darurah ka'an yamtali al-masjid wa lam yakun hunaka makan illa kharij al-masjid amam al-imam. Tidak dianggap sah salat makmum
ketika seseorang makmum sholat di teras sementara di dalam masih kurang. Ini masih banyak yang kosong di dalam, dia sholat di teras pula ya. Kecuali darurat, memang sama sekali masjidnya sudah penuh, nggak ada tempat lagi, ya sudah teras sebagai gantinya. Kayak di Masjidil Haram kan gitu ya, kalau yang umrah penuh di dalam atau Masjid Nabawi ya sudah ke teras. Tapi kalau di dalam masih banyak tempat, kok kita milih di luar? Maka kata para ulama tidak sah salatnya dan tidak sah salat makmum seperti ini, sebagaimana dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kemudian juga di antara kesalahan saf yang umum adalah wukufu ba'dil awamin nas, wukufi as-sibyan khalfal imam mubasyaratan, wabti'ad ulil alami wan nuha an hadzal mautin. Kesalahan imam, kesalahan jamaah dalam sholat itu terkadang ada sebagian masjid supaya anak-anak tidak ramai, sengaja anak-anak itu dijadikan satu saf tapi diletakkan di saf yang paling depan supaya anak-anak takut karena diperhatikan di belakang sama orang-orang tuanya kan. Maka ini kesalahan, karena bagaimanapun menjauhkan orang-orang dewasa di saf pertama. Kalau suatu ketika imam ini lupa atau batal, cemana siapa yang gantikan? Masa anak-anak yang maju di situ ya. Maka sekali lagi, anak-anak itu layaknya jemaah yang lain yang datang, ya sebisa mungkin kalau dia sama orang tuanya, berdirikanlah di samping orang tuanya, dan sebelum sholat kasih tahu, kalau nakal akan diberikan iqab dan begitu seterusnya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana hukumnya kalau ibu-ibu ini ketika sholat ada dua saf umpamanya sudah full, dua saf itu sudah full, tengok ke belakang kok tak ada lagi, cuma saya sendiri di sini, terpaksa sholat sendirian di belakang saf. Jadi dua safnya penuh, saf pertama penuh, saf kedua penuh, saf ketiga nggak ada orang, cuma ibu saja. Boleh enggak seseorang itu berdiri sendiri tanpa ada kawan di belakang? Karena Nabi SAW mengatakan la salata li munfaridi khalfal imam, tidak boleh salat sendirian di belakang imam. Ada hadis yang mengatakan seperti itu, tidak boleh salat sendirian di belakang imam. Maka para ulama mengatakan la yajuzu lil ma'mumin an yusalliya khalfas saffi munfaridan, tidak boleh bagi makmum salat di belakang imam itu sendirian, dan ini berdasarkan hadis yang tadi dibaca la salata li munfaridin khalfa imam. Dan Nabi SAW pernah melihat seseorang laki-laki dia salat di belakang saf sendirian, maka Nabi SAW memerintahkan dia untuk mengulang salatnya. Jadi Nabi SAW melihat seseorang dia tidak mengikuti saf, tapi dia malah salat sendirian di belakang saf. Selesai salat kata Rasul, irji fasalli, balik salat lagi kata Nabi. Bagaimana dengan dua riwayat ini? Masalahnya kan kita repot bu, kita salat sendirian kan ada larangannya, berarti minimalnya dua orang. Kalau dua orang berarti harus narik di saf kedua, satu orang ditarik ke belakang kan, baru kemudian berdiri. Pertanyaannya, mau enggak orang yang di saf kedua itu mau beralih ke saf ketiga? Karena bagaimanapun kan masing-masing saf makin depan itu kan pahalanya makin baik kan gitu ya. Tiba-tiba ditarik ke belakang, ya. Mau enggak? Kalau enggak mau kan akhirnya tarik-tarikan jadinya kan. Maka dalam hal ini para ulama berselisih pendapat tentang sah solatnya seorang yang sendirian di belakang saf. Warajih butlanuha illa liudrin, tapi pendapat yang kuat batal solatnya kecuali karena uzur, kecuali karena uzur ya. Kemudian di sini dikatakan ka'an ya'til musalli fa yajidu saf qatam wa la yajidu furjatan fi saffi fa yajuzu lahu hina idzin an yusalli munfaridan.
Kecuali uzurnya maksudnya memang sama sekali ibu tidak bisa menyelipkan badan di umpamanya di pojok tinggal segini badan kayak gajah umpamanya kan. Menyelip-selip tidak bisa, tidak bisa ini ya. Kalau memang sudah berusaha untuk menyelipkan diri badan kita di saf kedua tapi tidak bisa juga, maka terpaksa sholat sendiri di belakang imam, itu dianggap sah. Tapi kalau masih ada selah Bu, ada selah gitu ya, bisa ibu masuk di situ walaupun agak sempit tapi bisa sebenarnya. Maka kalau tetap ngotot sholat sendiri di belakang imam dan tidak ada lagi kecuali ibu, tidak sah sholat, tidak sah sholat. Dan ini yang dikuatkan oleh Syekh Ibnu Taimiyah dan Syekh Abdurrahman As-Sa'di dan juga Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga minal akhta an yakuma khadimul masjid wa ma'ahu rajulun aw rajulan bi insya'i saffi wahdahuma. Kemudian juga termasuk kesalahan adalah di mana pembantu masjid ada satu atau dua orang yang sibuk mengatur saf kemana-mana. Pemanya kan banyak nih, anggaplah ada 30 saf gitu kan. Jadi ada 2 atau 3 orang ngatur keliling. Nah, itu tidak perlu. Cukup saf kedua melihat saf ke pertama, saf ketiga melihat saf kedua, saf kelima melihat saf keempat, dan begitu seterusnya. Kecuali karena mungkin ketika sholat id supaya memastikan jamaahnya masuk semua, itu kan karena darurat ya. Tapi kalau tidak darurat maka tidak perlu seorang melakukan seperti itu, karena dia mengabaikan orang dia sendiri. Harusnya dia sholat bersama imam malah sibuk membetulin saf. Dia datang pertama, akhirnya sholat paling depan belakang kan jadinya kan, karena sibuk ngatur saf. Mau ke depan sudah nggak ada, terpaksa dia sholat di belakang. Nah, itu kan merugikan diri sendiri namanya. Ini juga diantara kesalahan. Kemudian qad nara fi ba'dil masajid wa aqrasi fi akhiril masjid yusalli 'alaiha al-marda wa hadha fiha mukhalifat minha hirmanihim min thawabis sufufil muqaddamah wa minha adamu waslihim lis-sufuf wa minha bu'dihim anil imam. Terkadang ada sebagian masjid itu sengaja meletakkan kursi khusus untuk orang sakit, tapi di belakang kursinya dijajarkan. Jadi tidak boleh diangkat kursinya ke saf depan itu. Pokoknya dijajarkan saja di belakang. Kalau mau sholat di situ bagi orang yang sakit. Ini tidak boleh. Tidak boleh mengkhususkan tempat bagi orang yang sakit dan dijauhkan dari saf. Pertama, alasannya karena dia akan kehilangan pahala saf depan. Yang kedua, dia tidak sedang menyambungkan saf. Yang ketiga, dijauhkan dari imam. Ya. Biarkan dia, kalau ada kursi mau di kursi depan, di depan lah kan gitu. Kalau dia memang datang pertama, biarkan di depan atau di saf kedua, terserah dia. Kapan dia masuk di situlah dia dapat saf walaupun dia sholat di kursi. Jangan kemudian yang pakai kursi nggak boleh di depan, harus di belakang. Nah, ini kesalahan, tidak boleh. Tetap dia berhak mendapatkan saf di mana saja ketika dia sampai ke masjid. Masyaallah muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah di antara faedah 2 hadis dari masalah saf. Baik, sampai di sini silakan mulai bertanya seputar saf.